Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Berdasarkan pertanyaan dari Akhi Dedi tadi, bisa difahami, Dedi? Ada lagi yang mau tanya sebelum Faisal? Dalam, iya, bagaimana cara, mungkin lebih tepat, makanya nggak bisa setiap manusia mengambil kesimpulan sendiri, nggak bisa, atau mengambil istinbat sendiri, karena yang dibolehkan berdasarkan kisah Ali adalah orang yang berilmu, karena Ali saat itu adalah khalifah, ya. Ali adalah orang yang berilmu. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah setiap orang punya apa namanya, punya kapasitas atau dibolehkan untuk mengambil keputusan seperti yang diambil oleh Ali, gitu ya? Jawabannya enggak, karena Allah berfirman fas'alu ahla dzikri, mereka ahlul ilmu yang mengambil apa namanya, keputusan, yang mengambil keputusan. Contoh nih, misal di satu pengajian kami pernah disuruh pulang sama seorang pengajar kita, suruh pulang karena yang belajar di situ rata-rata orang-orang yang baru belajar. Sementara kita saat itu mahasiswa. Saya mahasiswa dan teman-teman mahasiswa datang di majelis itu disuruh pulang oleh pengajarnya. Nah, di situ kan padahal kita mau menuntut ilmu, tapi disuruh pulang. Nah, karena dia ahlul ilmu, dia punya dasar, dia punya pijakan dengan sikapnya itu ada dasarnya, gitu kan. Akhirnya kita pulang, tidak duduk di majelis itu, tapi dia beritakan datang di majelis yang berikutnya, yang memang isinya memang para pelajar. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin lebih tepat pertanyaannya, apakah setiap orang punya wewenang kapasitas? Enggak, tidak. Harus semua dibangun di atas ilmu. Semua dibangun di atas ilmu. Jelas? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bagus. Masalah tadi yang motivasi, bagaimana cara kita itu merubah motivasi yang awalnya itu lebih ke arah dunia, tapi tetap gaya girohnya itu tetap sama, tapi motivasinya itu dirubah ke akhirat. Iya, tentunya balik lagi kepada ilmu. Jadi gini, ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, namanya Ka'ab bin Ujrah. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lewat di hadapan Nabi seseorang yang bekerja mencari dunia dengan sangat semangat, ya, gitu, semangat ya. Artinya dia nggak males-malesan mau cari dunia itu. Nah, Ka'ab bin Ujrah itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, bagaimana caranya perbuatan dia bisa terhitung di jalan Allah? Paham enggak? Jadi ada orang lagi cari dunia nih,
semangat. Nabi sedang sama sahabat, di antaranya Ka'ab bin Ujrah. Nah, Ka'ab bin Ujrah ini ngelihat ini orang luar biasa, semangatnya, getolnya, pokoknya begitu deh. Maka dia tanya, ya Rasul, gimana caranya untuk pekerjaan dunia ini bisa terhitung fisabilillah? Jelas ya? Nah, itu ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fisabilillah. Pertama, dia harus niatkan keluarnya untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya. Maka ketika keluarnya dia, bekerjanya dia, motivasinya adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, itu hitungannya fisabilillah. Oke? Yang pertama itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang kedua, in kana, kata Nabi SAW, kalau dia in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau niatkan ketika dia mencari nafkah untuk menafkahi dua orang tuanya. Yang pertama untuk anak-anaknya. Yang kedua untuk orang tuanya. Nah, ini buat kita semua nih yang masih punya orang tua, mereka tetap harus kita nafkahi. Gitu. Jelas? Terus yang ketiga kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fi sabilillah. Yang kedua, dia mau menjaga kesucian dirinya dari minta-minta. Dia makanya kerja, dagang, usaha. Di antara niatnya agar dia punya penghasilan, terus dia tidak minta-minta, maka itu fisabilillah. Yang terakhir, in kana kharaja yas'a riya'an au mufakharatan. Kalau dia bekerja kerasnya karena ingin dilihat oleh orang. Orang, dia pengen orang lihat dia. Ya, sebagai orang yang ahli misalnya. Rajin misalnya. Atau dia ingin berbangga-bangga dengan harta yang dia milikinya itu. Kan ada orang yang kerja, setelah itu dia berbangga dengan apa? Gajinya misalnya. Kemudian dia punya apa misalnya. Maka kata Nabi, fahuwa fisabili syaitan. Maka itu adalah di jalannya syaitan. Gitu. Jadi konsepnya ada sahabat yang ada orang yang kerja sangat giat, nah, ditanya, lihat tuh. Apa namanya? Antum lihat. Sahabat bekerja dunia yang diharapkan akhirat. Tuh. Hebatnya mereka tuh begitu. Ya. Mereka aktivitasnya dunia tapi yang mereka harapkan adalah akhirat. Nah, begitu caranya. Semuanya diniatkan demikian. Tapi kalau niatnya untuk ria atau niatnya untuk apa? Mufakharatan kata Nabi, untuk saling berbangga dengan apa yang sudah dimiliki dari hasil dia. Hasil dia apa? Bekerja. Maka kata Nabi itu di jalan syaitan. Jelas? Ada lagi? Apa?
Kisah Ali. Ya, kalau kisah Ali mungkin ditambahkan ke latar belakang urusan yang apa yang sampai orang Khawarij ini menghukumi Ali. Ditambahkan apanya? Latar belakang Mengkafirkan Ali. Ali, putusan yang mana tuh yang Ali ambil sehingga orang Khawarij ini, Karena Ali saat berdamai tidak menggunakan hukum Islam, tapi hukum yang berlaku hari itu asal tercipta perdamaian. Nah, ini dikomplain. Paham nggak? Oke, nggak pakai hukum Islam. Atau misalnya gini, saat perjanjian Hudaybiyah, ini ada kisahnya, ini kisahnya, kelanjutan kisahnya. Saat perjanjian Hudaybiyah, atau Ali sebelum perjanjian Hudaybiyah, Ali ini ketika gencat senjata, dia tidak menulis nama Amirul Mukminin, tapi nulis namanya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Untuk gencatan senjata berhenti perang. Orang Khawarij dengan pendek singkat dia bilang, oh kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Berarti Ali hari itu menjadi pemimpinnya orang kafir. Karena Ali tidak menyertakan di namanya Ali Amirul Mukminin. Namanya dihapus. Karena orang kafirnya, maaf, karena yang pihak lawan yang mau mengadakan gencatan senjata nggak mau dia, karena tidak mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Jadi diminta nama gelar Alinya Amirul Mukmininnya dihapus. Oke? Nah, dikomplain sama orang Khawarij, berarti Ali Amirul Kafirin. Paham nggak? Singkat ya. Oh, kata kata Ibnu Abbas, oh itu. Ibnu Abbas bilang, sekarang anak kasih antum pertanyaan. Kata Ibnu Abbas nih, Nabi juga saat perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang kafir nggak mau setelah nama Nabi ditulis Rasulullah. Kata orang-orang kafir itu, kami nggak kenal Muhammad itu utusan Allah. Yang kami kenal Muhammad ibnu Abdullah. Itu juru tulisnya disuruh Nabi hapus. Disuruh hapus gelar Rasulullahnya. Merinding dia mau ngapus. Hah? Dia mau ngapus, merinding. Akhirnya diambil sama Nabi. Nabi sendiri yang hapus. Iya, yang mau dihapus apa? Rasulullah, merinding lah. Padahal disuruh sama Nabi. Waduh, nggak sampai hati Anda bisa ngapus. Diambil sama Nabi, mana ini? Tulisannya mana? Ini. Hapus sama Nabi, dihapus. Nah, kata Ibnu Abbas, sekarang Anda mau tanya sama antum. Saat Nabi menghapus gelar Rasulullah, apakah hari itu Nabi tetap Rasulullah atau bukan Rasulullah? Paham? Pinter kan? Kalau antum bilang Nabi bukan Rasulullah, antum semua kafir. Jelas? Kalau antum bilang Nabi tetap Rasulullah, kan Amirul Mukminin kedudukannya di bawah Rasul. Apa masalahnya? Yang lebih tinggi aja boleh dihapus. Paham? Tuh. Tapi kalau antum anggap saat itu Rasul bukan utusan Allah, kata Ibnu Abbas, antum semua kafir. Kenapa kafir? Karena tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Antum kafir semua. Terus kalau antum bilang hari itu dia tetap Rasulullah, apa masalahnya Ali hapus Amirul Mukminin? Kedudukan Rasul sama Amirul Mukminin tinggian mana? Tinggian Rasul. Kenapa antum nggak permasalahin dulu saat Hudaybiyah? Paham? Kenapa antum tidak mempermasalahkan saat ada perjanjian Hudaybiyah itu?
Jelas? Nah, itulah orang Khawarij. Orang Khawarij yang terlalu terlalu apa? Singkat, simpel-simpel dalam urusan agama. Harusnya dia tanya kan kepada para sahabat gitu. Pada para sahabat. Paham Joni? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada. Ayo Dedi kita lanjut. Maka dia lebih patut tidak menoleh kepadanya dan menyibukkan diri dengan urusan-urusannya. Itu. Karena itu dia. Maka dia lebih patut siapa yang dimaksud dengan dia? Orang berilmu. Orang yang berilmu. Ya memang ini level sulit untuk kita hari ini bisa sampai di level itu. Antum tahu Abu Hurairah kebersamaan dengan Nabi hanya kurang lebih 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Karena dia belakangan, yang ditinggalin sama Abu Hurairah apa? Semua aktivitas dunianya ditinggalin untuk apa? Untuk nemenin Nabi. Makanya Abu Hurairah sering kelaparan, pingsan, nggak makan. Ya walaupun ini tahapan untuk sampai di sini kan tahapan yang sangat panjang. Kalau bukan keyakinan kan nggak mungkin begitu. Antum masih ingat nggak kisah yang pernah saya kisahkan di sini? Kisah tentang Sibawai, ya ahli bahasa. Kalau antum belajar bahasa Arab pasti kenal dengan yang namanya Sibawai. Itu pakarnya di antara pakar bahasa Arab. Hah? Apa? Meninggikan suara? Bukan. Apa? Kutruk. Sibawai. Jadi Sibawai punya murid namanya Muhammad Abu Ali. Abu Ali ini setiap pagi sebelum subuh itu selalu ada di depan rumahnya Sibawai. Jadi kalau Sibawai buka pintu mau ke masjid, dia udah ada. Setiap hari tuh. Setiap hari. Jalan dari rumah ke masjid, pulang lagi, itu ditanya tentang ilmu. Setiap hari begitu. Kalau dia nggak punya keyakinan tingginya ilmu kan nggak mungkin begitu bela-belain. Iya nggak? Sahih? Gitu. Maka kata si Bawe ente kayak kutruk. Kutruk tuh binatang yang keluar menjelang subuh. Orang Arab kenal dengan kutruk namanya. Jelas? Nggak mungkin seseorang kalau belum sampai ilmu, balik lagi tahap ilmu, ya enggak? Kan pernah kita bahas di awal, ada 2 kelompok manusia yang nggak pernah merasa kenyang. Apa? Yang pertama pencari dunia. Nyata pencari dunia, nggak kenyang-kenyang. Mobil punya, rumah punya, apa lagi? Kendaraan punya, punya deh. Tapi terus nggak pernah kenyang. Sedikit atau mungkin nggak ada pencari dunia pensiun dini. Ada nggak? Ada nggak ya Noah? Ada nggak pencari dunia pensiun dini, ada nggak? Dia lihat rekening, kayaknya cukup nih pensiun dini, langsung dia fokus beribadah, belajar. Hah? Ada nggak? Nggak ada. Saya rasa nggak ada. Saya belum pernah tahu secara langsung. Ada nggak, Mas? Nggak ada ya? Mencari dunia pensiun dini. Rumah sudah punya, mobil punya, motor punya, pesawat punya mungkin. Hah? Pengen tambah, makanya benar hadis Nabi. Nabi bilang apa? Kalau sudah punya 1 pengen 2. Itu sifat kita untuk dunia.
Jelas ya? Nah, dia nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Istrinya kadang-kadang komen tuh, lu gini hari udah pulang. Hah? Dia Londi ya? Gini hari belum udah pulang lo gitu. Ya, kalau pulang cepet tuh bininya langsung, tumben gini hari pulang gitu. Artinya apa? Eh, kenapa nggak lembur gitu? Ya, cari tambahan gitu. Waktu istirahat aja Sabtu Minggu kan lu dagang, dagang kayak lu gitu kan. Ya nggak? Pencari dunia tuh begitu terus. Nah, cuma yang kita belum bisa di pencari ilmu. Pencari ilmu, kita belum bisa sampai ke seperti pencari dunia. Pencari ilmu, pencari ilmu, kalau antum baca sejarah, itu sangat sedikit waktu tidurnya. Nanti di kitab ini disebutin, sedikit sekali aktivitas interaksi dengan manusia sedikit. Interaksi dengan manusia kan membuang-buang energi, buang-buang waktu sedikit. Mereka lebih banyak interaksi dengan kitab. Gitu. Para pencari ilmu itu. Para pencari ilmu, mereka hidup bersama para ulama walaupun para ulama itu sudah meninggal dunia. Jelas ya? Ah, gitu. Itu yang kita mau usahakan. Bagaimana kita juga bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang nggak pernah puas dengan apa? Ilmu. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada soal lagi? Nggak ada. Lanjut dibaca. Jadi Asy-Syafi'i dia berkata, seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud. Iya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, lau awsa ila aqilin nasi surifa ila zuhad. Seandainya ada orang paling pintar yang ingin meminta nasihat kepada saya, kepada siapa? Al-Imam Syafi'i. Maka hati-hati ketika minta nasihat. Dalam memberi nasihat kan ada yang mendekatkan nasihat itu kepada Allah dan ada yang menjauhkan kepada Allah. Nasihat itu, isi nasihat itu kan, seorang semakin dekat dengan Allah atau seorang semakin jauh dari Allah. Isi nasihat itu apa? Seorang semakin cinta sama akhirat, seorang semakin cinta sama dunia. Antum harus paham. Antum harus paham. Ya, ketika meminta nasihat. Karena setiap orang bisa memberikan nasihat, sampai setan aja bisa ngasih nasihat. Iya, itu syubhat tuh. Setan bisa ngasih nasihat. Antum buka surat Al-A'raf ayat 21.
Gimana? Coba. Surat Al-A'raf ayat 21, dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Tuh, bersumpah lagi demi Allah. Ya, oke ya. Demi Allah. Bersumpah kepada keduanya siapa? Adam dan Hawa. Demi Allah nih, ini aneh ngomong yang terbaik. Kata siapa? Setan. Pokoknya nasihat aneh paling terbaik. Antum kan sudah saya kasih tahu. Setiap orang bisa memberi nasihat, setiap orang bisa berbicara. Tapi timbang dengan Al-Quran dan hadis. Apakah nasihat yang menjauhi atau mendekati Al-Quran dan hadis? Makanya kata Ibnu Mubarak apa? Al-isnadu minad-din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, setiap orang bisa bicara tentang agama ini. Kalau orang bicara agama, dia harus sampaikan ayat, hadis ala fahmi man, sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman kepalanya sendiri atau pemahaman para sahabat? Jelas? Coba. Dia bersumpah ya. Wa qasamahuma, dia bersumpah. Siapa yang bersumpah sama? Setan. Apa terus dia bilang apa? Lanjut jadi. Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Tuh lihat tuh. Iya kan? Aneh ngasih nasihat. Antum lihat di ayat 20-nya. Baca. Hilang-hilangnya nih suaranya. Hah? Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya Terus. sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Terus. Dia setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Nah, kalau kita dikasih nasihat sama orang, mana dalilnya? Gitu. Mana dalilnya? Ini setan bilang, Allah tuh nggak larang antum makan, bukan karena Allah mengharamkan. Ya, tapi Allah nggak mau ente kekal atau ente jadi malaikat, cuman itu aja, nggak haram, nggak. Itu ya. Kalau saya dan antum terima nasihat, antum bilang mana dalilnya? Mana dalil? Jelas? Kalau nggak ada dalil, begini nih. Mana dalil? Dalilnya mana? Antum nasihatin dalilnya mana? Ayat, hadis, pemahaman siapa? Pemahaman antum sendiri atau pemahaman para sahabat? Begitu ya. Antum kan sudah belajar, dewasa, harus mengerti. Gitu. Jelas sampai sini? Paham? Nah, maka ketika kita mengarahkan seseorang juga jangan sampai salah. Gitu. Karena apa? Karena kalau antum lihat ini Syafi'i saja, kalau ada orang datang mau minta nasihat sama dia, dia akan arahkan kepada orang yang terkenal, dikenal, punya sifat zuhud. Kan ini ilmu. Ini kan ilmu. Ya. Ilmu tentang apa? Ilmu bagaimana seseorang bisa mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagaimana dia bisa memilih apa aktivitas yang lebih dia prioritaskan, aktivitas duniawi atau aktivitas ukhrawi. Antum buka surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Diancam tuh sama Allah, fatarabbasu. Nggak boleh Allah disamakan dengan siapapun dan apapun. Ya, makanya tuh sahabat paham ketika baru pulang sampai rumah ketemu keluarga, Nabi bilang apa? Jihad. Mereka jawabnya gimana? Sami'na wa ata'na. Gitu. Ya Rasul baru ketemu sama istri, sama anak, udah keluar lagi gitu. Jelas? Lihat tuh, kata Allah fatarabbasu. Tunggu. Ya, kecuali keluarnya bukan di jalan Allah. Ingat dong Ibrahim saat harus ninggalin istrinya. Apa kata istrinya? Allah yang memerintahkan antum, maka baru Ibrahim ngomong, iya. Ya, maka kata istrinya, udah berangkat Allah nggak mungkin menyia-nyiakannya. Jelas sampai sini? Ada soal? Nggak ada? Kita lanjut. Paham? Ya. Ini juga sebuah ilmu buat kita. Bagaimana dengan belajar ini, seseorang seharusnya semakin mengenal hakikat daripada kehidupan. Ya, hakikat daripada kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Lanjut silakan. Duhai gerangan, siapa yang lebih layak untuk memiliki kelebihan akal dan kesempurnaannya daripada ulama? Iya. Harusnya para ulama, makanya ketika antum tanya, ini sering pertanyaan nih ya. Ustadz, sekarang siapa yang disebut dengan ulama? Iya enggak? Pertanyaan bukan? Pertanyaan? Al-jawab apa? Jawabnya dengan dalil. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Artinya kata penjelasan para ulama itu nggak bicara tentang dunia.
Kenapa? Karena yang diwariskan oleh para nabi dan rasul ilmu. Paham nggak? Kebuka nggak Muhammad antum? Jadi siapa ulama itu? Ulama yang hidupnya sibuk dengan qala Allah, qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Itu ulama. Nggak ada lain kesibukan yang lain nggak ada. Kenapa kenapa Cuk nggak ada? Kenapa Cuk nggak ada? Cuk ngantuk belum? Agus tidur tuh, bangunin Cuk. Oh. Kenapa Cuk? Pertama itu, karena yang diwariskan cuman ilmu. Dia mau ngomong apa tentang dunia ini? Pahamat? Nggak ngerti dia. Apa? Iya tuh, lihat, masih ingat ya? Saya Utsaimin di hadapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini apa nih? Makannya dipotong, direbus, digoreng, atau diapain? Ya, urai. Hidupnya habis dengan ilmu. Ilmu. Gitu. Gitu, ya. Ya, jadi kalau misalkan ditanya ulama, ya ulama ini. Berdasarkan ayat dan hadis, ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berarti ngajak manusia untuk takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian benar-benar mengetahui apa yang saya tahu, maka hasilnya adalah membuat kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Gitu. Jadi antum pilih majelis yang banyak menangisnya daripada majelis yang banyak tertawanya. Menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pilih teman-teman yang justru banyak membuat antum menangis, mengingat bagaimana persidangan besok saat ketemu Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang lebih berhak gitu ya untuk menjadi orang yang zuhud adalah para ulama. Antum masih ingat tuh kisahnya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab yang ditawarin oleh Nabi SAW, boleh minta apa aja. Tuh. Ya. Yang diminta apa? Nemenin Nabi di surga. Udah nggak ada obsesi lagi di sini. Itu puncak dari ilmu. Minta nemenin Nabi di surga. Kata Nabi yang lain ada nggak? Nggak ada. Itu juga sama. Itu. Nah, orang belajar harus sampai titik itu. Targetnya, yaitu surga. Target orang belajar seperti itu. Ada soal? Yang mau tanya sampai sini? Gak ada, kita lanjut. Silakan. Dari Yahya bin Mu'adz berkata, seandainya dunia adalah emas yang fana dan akhirat adalah bejana tanah liat yang abadi, niscaya orang yang berakal patut mementingkan bejana tanah liat yang abadi daripada emas yang fana. Lalu bagaimana jika dunia adalah tanah liat yang fana dan akhirat adalah emas yang abadi? Ya. Mafhum?
Paham? Hikmat, pahamat? Hah? Dahsyat ya? Dahsyat. Makanya Tadkiratus Sami ini dahsyat. Kitab dahsyat. Kalau antum belajar benar-benar meresapi, berubah hidup antum. Hidup antum berubah. Antum tahu nggak caranya seorang bisa berubah? Tahu nih firman Allah, dalam surah Qaf ayat 36-37. Baca. Dedi dibaca. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Iya. Terus Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? itu ayat berapa? 36. Terus 37. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya. Nah, ini dia nih, kata para ulama, sesuatu itu bisa jadi pelajaran buat kita ketika terpenuhi ini. Terpenuhi dia melihatnya dengan hatinya. Melihat dengan hati. Melihat ayat Al-Qur'an. Kan ayat Allah ada dua ya. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Kauniyah ini alam semesta. Syar'iyah Al-Qur'an dan hadis. Kalau dilihatnya hanya dengan mata batin, itu nggak dapat pelajaran. Makanya Allah bilang apa? Afala yatadabbarunal Qur'an. Quran itu ditadaburi, dilihat artinya, maknanya, dan seterusnya. Ya? Ya dulu. Antum surat Al-Baqarah ayat yang awal-awal hafal. Coba tuh kata Allah ayat kedua apa? Dzalikal kitab. Dzalikal kitabu la raib. Oke? Selanjutnya apa? Fihi hudal lil muttaqin. Kata Syekh Abdul Razak, target baca Al-Quran itu adalah dapat hidayah dari Al-Quran. Paham? Kenapa? Karena harusnya Al-Quran merubah kita.
Jadi orang yang belajar Al-Quran harus menaikkan cita-citanya. Dari hanya sekedar belajar membaca dan menghafalnya, naikkan levelnya. Itu bukan paling tinggi, itu baru tahapan. Tahapan berikutnya dia harus memahami dalam daripada Al-Quran. Paham dan tuh? Kan Allah bilang apa? Fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana antum bisa dapat hidayah? Dari Al-Qur'an. Antum lihat lagi firman Allah, dalam surah Al-Isra ayat 9. Dalam surah apa? Al-Isra ayat ke 9. Baca Dedi. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Lihat kata Allah ya. Inna hadzal Qur'an. Sungguhnya Al-Quran ini ya dilillati hiya aqwam. Al-Quran itu benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Seharusnya orang yang sudah belajar Al-Quran, baca Quran adalah orang nomor satu yang menjauhi syirik. Karena di antara isi dari Al-Quran adalah manusia diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan, taghut. Dan harus mentauhidkan Allah. Lihat, antum perhatikan. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Itu Al-Quran itu dapat memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Caranya gimana? Hah? Dipelajari dalam daripada itu ayat. Diketahui. Makanya saya selalu bilang, belajar Al-Quran target tertingginya itu bukan bisa membaca atau bukan punya hafalan, bukan. Target tertingginya adalah dia faham apa dalamnya. Apa dalam dari Al-Quran. Karena seharusnya ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, sekarang gini, kalau orang nggak paham dalamnya, mungkin nggak dia main riba. Padahal di dalam Al-Quran dilarang riba. Kalau dia nggak paham dalamnya, mungkin nggak dia jatuh dalam perdukunan. Kalau dia mungkin nggak dia jatuh kalau dia hanya sekedar membaca, baca. Mungkin nggak, bukan berarti menyepelekan membaca, tetapi antum harus paham. Setelah membaca ada tahap berikutnya. Oke, kan di sini lillati hiya aqwam. Satu ayat yang dapat merubah hidup antum jauh lebih utama dari ribuan ayat yang antum baca berhari-hari, tapi antum tetap pembohong. Tapi antum tetap pemain riba. Tapi antum tetap peminum minuman khamar. Berapa ayat yang merubah Fudail bin Iyad? Satu. Fudail bin Iyad itu bahasa kita hari ini bajingan. Bukan kelas cerek lagi tuh. Fudail bin Iyad dulunya perampok. Jadi ini kisahnya gini. Ada orang lagi ngomongin Fudail bin Iyad. Gimana nih kita mau lewat sana nih, ntar ketemu sama dia. Padahal tuh Fudail ada di situ di sebelahnya. Kan dulu nggak ada fotonya gitu, gesturnya gitu. Sampai orang takut sama Fudail sampai begitunya. Hah? Lihat ya. Ini ada kaitannya dengan surat
Qaf tadi antum ingat, nanti kita balik surat Qaf ayat 37. Fik, besok khotib saya Fik. Khotib saya Fik. Deka. Nih, surah Al-Hadid ayat 16. Satu surat yang merubah Fudail bin Iyad 360 derajat. Satu ayat yang merubah kehidupan Fudail bin Iyad 360 derajat. Seorang bajingan, seorang perampok, seorang preman berubah total dengan ayat ini. Alam ya'ni lilladina amanu. Belum cukup antum main-main. Belum cukup antum sia-siakan waktu antum. Belum cukup. Gitu. Kata siapa? Kata Allah. Belum cukup antum jadi penjahat. Belum cukup. Alam ya'ni lilladina amanu atakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Terus apa yang terjadi? Dia dengar ayat ini, paham. Dia paham. Kalau nggak paham gimana? Nggak tahu nggak? Dia paham. Apa dia bilang? Al-an ya Allah, al-an ya Allah, tuh Fudail bilang gitu. Sekarang waktunya Allah. Sekarang waktunya saya harus berhenti. Ah, itu dia. Karena apa? Kan dia faham. Ya enggak? Ya Yudo. Kata Fudail jawab nih ayat ketika dia dengar ayat ini. Al-an ya Allah, al-an ya Allah, ana selesain, ana berhenti sekarang dari perampok, dari orang bejat, saya selesain, berhenti udah semua. Dia Fudail bilang, al-an ya Allah, al-an. Gitu. Makanya kenapa dakwah itu harus orang-orang yang faham, bukan hanya sebatas orang yang hafal atau pinter retorika, tapi dia faham. Jelas? Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudail jawab, al-an ya Allah, al-an, sekarang waktunya, sekarang. Kenapa Pak Anwar? Dia bisa bilang begitu. Paham. Karena dia ngerti. Karena dia paham. Nah, makanya teman-teman yang sudah belajar Al-Quran, naikin levelnya. Naikin levelnya. Apa Yudo? Level kemana? Belajar apa yang terkandung dalam ayat itu. Para ulama yang mengatakan satu huruf yang merubah hidup antum jauh lebih utama dari ribuan huruf yang antum baca. Fudail satu surat, bukan satu surat lagi, satu ayat berubah total 360 derajat. Jadi ulama, Fudail bin Iyad jadi ulama. Jadi ulama. Makanya apa? Sebaik-baik nasihat ini penting buat saya dan buat antum. Bukan apa yang ada di kepala kita. Sebaik-baik nasihat adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Cukupkan dengan ini. Kan yang memberikan, lihat, inna hadal Quran yahdi. Al-Quran itu dapat memberikan petunjuk. Berarti antum kalau memberikan nasihat selalu dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau nasihat dari kepala kita, nggak ada jaminan untuk dapat orang petunjuk. Paham nggak? Paham? Antum paham? Lihat, yang mendapatkan jaminan orang bisa dapat petunjuk ketika seseorang dinasihati dengan Al-Quran dan hadis.
Paham Joni? Makanya oleh karena itu tidak bisa bicara tentang agama ini kecuali orang yang mengerti Al-Quran dan hadis. Harus paham, harus mengerti. Gitu. Jadi besok Deka jadi nggak? Jadi mau aneh bilang ruwai bidoh dia gitu. Paham? Jelas sampai sini? Ah, begitu. Sama seperti kita ini, kita lihat lagi surat apa? Qafnya. Ayat berapa? Iya, lihat. Yang dapat mengambil pelajaran siapa? Kata Allah dari ayat 37, liman kana lahu qalbun. Dia lihatnya bukan dengan bukan dengan mata lahiriahnya, tapi dia dengan mata batinnya. Ada peristiwa gempa, ada peristiwa longsor, ada dia baca Quran. Kan seharusnya semua itu jadi ibrah. Harusnya. Kalau dilihatnya dengan kacamata batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa alqas sam'a. Benar-benar dia menyimak, mendengarkan dengan seksama, fokus gitu. Ya. Yang ketiga, wa huwa syahid. Fisik dan jasmaninya hadir, bukan hanya sebatas fisiknya aja. Karena ada orang jangankan baca Quran, lagi sholat aja fisiknya doang ada. Ada enggak? Lagi sholat cuman fisiknya aja, jasmaninya aja, rohaninya nggak ada di situ. Sehingga dia nggak dapat faidah. Sama dengan orang yang melihat gempa, longsor, belajar ilmu agama, cuman fisiknya doang yang hadir, dia nggak dapat pelajaran. Karena Allah membatasi, ya, yang dapat mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu kalau dia melalui 3 tahap ini. Lihat ya, bro, ada gempa kemarin Cianjur, selalu aja biasa aja. Kalau orang beriman nggak begitu. Dia lihat dengan kacamata keimanannya. Jelas? Dengan 3 ayat, tiga komponen ini. Kalau kata Syekh Shalih Utsaimin, untuk mendapatkan faidah dari pelajaran itu harus terkumpul beberapa hal. Yang pertama, pendengaran, seperti ayat ini, pendengaran. Benar-benar antum benar-benar fokus dalam mendengar, walaupun antum mendengar suara yang lain. Antum pernah nggak bengong, orang panggil-panggil antum nggak nengok? Sering ya? Apa? Nah, harus itu begitu tuh lagi belajar. Harusnya lagi belajar tuh begitu. Bengong, bukan bengong, fokus, karena telinga antum hanya untuk di situ. Yang kedua kata Syekh, mata. Mata. Fokus di kitab atau fokus di pengajar. Gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, hati. Hatinya nggak boleh kemana-mana. Dapat pelajaran. Sama dengan ayat ini kurang lebih. Jelas sampai sini? Ini ucapan Yahya bin Mu'ad, nanti kita jelaskan pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada yang mau tanya? Syekh Shalih Utsaimin. Enggak ada pertanyaan? Nanti coba. Tadi mengenai Al-A'raf ayat 20, saya pernah dengar kata dari orang pemikiran liberal tadi, bahwa mereka percaya bahwa juga ya kita dapat
Yang apa? Iya. Mm-mm. Iya. Gampang. Itu isi kepalanya. Selesai. Tafsir dia sendiri kan? Udah nggak usah dipikirin. Kecuali dia bisa kasih argumen Allah berfirman, Nabi bersabda, para ulama menjelaskan, itu isi kepala dia cukup sudah. Cukup dia apain? Ditinggalin aja udah. Nggak usah dipusingin. Kan tadi sudah saya kasih kesimpulan. Antum ketika menerima sesuatu, lihat ayatnya, hadisnya, kemudian pemahaman siapa. Paham? Kalau pemahaman dia, setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Harus balik kepada pemahaman para ulama, para salaf. Jelas? Udah begitu. Itu kan maunya dia gitu. Maunya dia, hasil kecerdasannya dia seperti kecerdasannya iblis. Saat iblis mengatakan saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Tuh, makanya jangan terlalu cerdas gitu. Ya. Kalau terlalu cerdas semua harus dengan hitung-hitungan matematika. Ya enggak? Kalau terlalu cerdas. Antum lihat tuh surat At-Taubah ayat 25. Allah obrak-abrik tuh semua. Antum buka coba surat At-Taubah ayat 25. Coba baca. Si Joni mau baca? Iya, Joni baca. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Oke, yang pertama. Kemenangan kaum mukminin di medan perang adalah karena pertolongan Allah. Bukan karena jumlah mereka banyak, peralatan mereka canggih, keahlian mereka, bukan. Semuanya karena pertolongan Allah. Berarti kita duduk di sini, kita bisa ngaji, kita bisa belajar, kayak mulai semua atas pertolongan Allah. Oke, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan. Harus diyakini akidah pertolongan Allah. Titik udah di situ. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak ada yang bisa kita kerjakan dari ibadah. Nggak ada. Semua pertolongan Allah. Semua pertolongan Allah. Jelas? Lanjut. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlah yang besar itu membanggakan kamu. Oke, di perang Hunain itu jumlah sahabat sangat banyak. Ya. Sehingga mereka sudah terlalu percaya diri akan menang. Mereka di situ pelajarannya mereka lebih percaya dengan apa yang ada pada mereka dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Seperti kita ya, keumuman kita lah, keumuman manusia. Kapan dia percaya diri? Kapan dia percaya dirilah? Saat dia punya uang, saat dia punya jabatan, dia punya timbul kepercayaan dirinya dari situ. Benar nggak? Umuman gitu kan? Ada dia punya uang, saat dia punya jabatan, saat dia punya selai dunia, dia timbul kepercayaan dirinya berlebihan. Seakan-akan dia bisa melakukan apa aja tanpa bantuan Allah. Gitu. Misalnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Artinya manusia lebih percaya sama yang ada di fisik, yang fisik, yang konkret, yang nyata. Itu kita banget kan? Kita banget bukan? Kita banget tuh. Gitu. Padahal
Yang konkret itu tidak menghasilkan sesuatu kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Antum lihat tuh, lanjut. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sedikit pun. Padahal itu sudah menjadi keyakinan mereka, mereka akan menang. Allah ingin mengajarkan kepada kita kepada siapa bertawakal. Allah bilang la tugni, nggak berfungsi itu semua tuh. Nggak berfungsi semuanya. Bukan berarti kita tidak mempersiapkannya, tetap mempersiapkan, tetapi nggak boleh bertawakal kepada apa yang kita siapkan. Bertawakal tetap hanya kepada Allah. Paham Joni? Paham? Terus lanjutnya. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berlari ke belakang dan lari ke Kocar belakang. kacir tuh, ya nggak? Kocar kacir kan? Oh tenang aja, menang kita banyak sekarang. Kocar kacir, berantakan, berantakan. Orang terlalu percaya diri dengan hartanya, dengan jabatannya, kan seketika bisa Allah ambil. Bisa nggak? Dirampok orang misalnya. Bisa? Kecerdasan seseorang lagi mau ujian besok dibuat lupa sama Allah, bisa nggak? Coba mau jawab apa tuh? Nggak ketemu. Kalau Allah takdirkan tuh isi kepala stuck, gampang nggak buat Allah? Sepele buat siapa? Buat Allah tuh sepele. Makanya ya ikhtiar itu tetap wajib. Tapi jangan sekali-sekali antum bertawakal sama ikhtiar. Diobrak-abrik nih. Mereka bertawakal dengan ikhtiar jumlah mereka yang banyak. Allah yang sendiri mengatakan itu nggak bermanfaat sedikit pun buat antum. Ya? Ini bukti nyata perang Hunain, antum baca ratusan ribuan kali sampai yakin. Terus lanjutannya ayat berikutnya. Kemudian Allah menurunkan pertolongan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dari mana tuh kemenangan? Dari Allah. Iya, coba lanjut aja. Dan dia menurunkan para tentara, para malaikat yang tidak terlihat. Oh, itu dia kurang yakinnya. Ya, min haitsu la yahtasib, nggak kebayang tuh di kepala mereka ada pasukan yang nggak bisa mereka lihat, ada di situ tuh di Hunain, sehingga mereka menang pada endingnya. Siapa? Karena jumlah yang banyak? Bukan. Allah, nasrun, pertolongan Allah. Begitu, jelas Joni? Bukan berarti tidak ikhtiar, tetap ikhtiar. Tapi jangan sampai salah tawakal sama ikhtiar. Tetap tawakal kepada Allahu Jalla Dzikruhu. Antum kunci gembok motor. Antum setelah itu tawakal sama gembok apa sama Allah? Bukan artinya nggak gembok ya, terlalu picik gitu ya mikirnya. Tetap antum gembok, setelah itu antum kok santai aja sih. Ya udah gua gembok paling mahal di dunia. Ya, paham nggak? Pokoknya ente kok kayaknya santai-santai aja. Ternyata bukan kehilangan, kebakaran. Ya nggak? Mungkin? Nah, apa yang nggak buat Allah ngancurin apa? Ngancurin orang. Sangat bisa. Kebakaran, nggak masuk kepalanya tuh kebakaran. Aman memang nggak dicolong sama maling, ya kan? Tapi rumahnya kebakaran, gosong. Gemboknya masih ada. Gak kebuka, utuh. Jadi apa? Gosong. Tuh, buat Allah gampang. Sahel. Jelas ya? Oke. Karena perutnya sudah mulai keroncongan.
Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.